Assalamualaikum. Halo teman-teman, kembali lagi di kanal YouTube kesayangan kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas KD atau kompetensi dasar pada mata pelajaran bahasa Indonesia di jenjang sekolah menengah atas atau sejenisnya. KD yang dibahas kali ini adalah KD 3.17 dan 4.17 yang membahas tentang teks puisi. Kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya pada KD 3.17 dan KD 4.17. Yang pertama, KD 3.17, kompetensi dasar. 3.17, menganalisis unsur pembangun puisi. Indikator pencapaian kompetensinya 3.17.1, menganalisis kata konkret dalam puisi. 3.17.2, menganalisis gaya bahasa dalam puisi. 3.17.3, menganalisis rima dalam puisi. 3.17.4, menganalisis tipografi dalam puisi. Selanjutnya 3.17.5, menganalisis tema dalam puisi. 3.17.6, menganalisis rasa dalam puisi. 3.17.7, menganalisis nada dalam puisi. Dan 3.17.8, menganalisis amanat dalam puisi. Nah, KD yang kedua 4.17, kompetensi dasar. 4.17, menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Indikator pencapaian kompetensinya 4.17.1, menulis puisi dengan memperhatikan diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima atau irama, tipografi, tema atau makna, rasa, nada, dan amanat atau tujuan atau maksud. 4.17.2, mempresentasikan puisi yang ditulis. 4.17.3, menanggapi puisi yang dipresentasikan. Dan 4.17.4, merevisi puisi yang telah ditulis. Untuk tujuan pembelajarannya, 1. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan pedagogik, genre, saintifik, dengan model pembelajaran discovery, peserta didik dapat menganalisis unsur pembangun puisi dengan rasa ingin tahu, kreatif, tanggung jawab, teliti, serta jujur. Kedua, melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan pedagogik, genre, saintifik, dan dengan diskusi dan penugasan, peserta didik dapat menulis puisi dengan kreatif, jujur, dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya ialah penjelasan tentang teks puisi. Nah, yang akan kita bahas tentang teks puisi adalah 1. Pengertian puisi, 2. Jenis dan ciri puisi, 3. Struktur puisi, 4. Cara membuat puisi, dan yang terakhir, contoh puisi. Pengertian puisi. Puisi merupakan ragam sastra yang terikat oleh unsur-unsurnya, seperti irama, mantra, rima, baris, dan bait. Puisi juga dapat dikatakan sebagai ungkapan emosi, imajinasi, ide, pemikiran, irama, nada, susunan kata, kata-kata kiasan, kesan panca indera, dan perasaan. Puisi adalah ungkapan yang memperhitungkan aspek-aspek bunyi di dalamnya, serta berupa pengalaman imajinatif, emosional, dan intelektual penyair dari kehidupan individu dan sosialnya. Puisi diungkapkan dengan teknik tertentu, sehingga dapat membangkitkan pengalaman tertentu dalam diri pembaca atau pendengarnya. Selanjutnya ialah jenis dan ciri puisi. Puisi terdiri atas puisi lama dan puisi modern. Puisi lama umumnya anonim atau tidak diketahui penyairnya. Puisi lama memiliki ciri terikat pada beberapa kriteria, seperti jumlah baris tiap bait, jumlah kata tiap baris, rima atau persamaan bunyi, dan irama. Puisi lama dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain mantra, pantun, talibun, syair, dan gurindam. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, mantra. Mantra merupakan jenis puisi paling lama yang diciptakan dalam kepercayaan animisme, untuk dibacakan dalam acara atau ritual kebudayaan. Mantra memiliki ciri yaitu menggunakan pemilihan kata dengan bunyi yang diusahakan berulang,
menggunakan kata-kata yang tidak umum dalam kehidupan sehari-hari, dan menimbulkan efek bunyi yang bersifat magis. 2. Pantun. Pantun memiliki ciri bersaja ABAB, biasanya terdiri atas 4 baris, 2 baris sampiran, dan 2 baris berupa isi. Yang ketiga talibun. Talibun terdiri atas sampiran dan isi yang lebih dari 4, serta selalu genap seperti 6, 8, 10, dan 12. Yang keempat, syair. Syair merupakan puisi yang berlarik 4 bait dan bersaja a yang mengisahkan suatu hal. 5. Gurindam. Gurindam terdiri atas 2 baris, berirama sama a. Baris pertama merupakan sebab dan baris kedua merupakan akibat. Selanjutnya ialah puisi modern. Puisi modern adalah bentuk puisi yang tidak lagi terikat oleh aturan jumlah baris, rima, atau ikatan lain yang umumnya digunakan dalam puisi lama. Puisi modern atau puisi bebas ini muncul pada angkatan 45 yang dipelopori oleh Chairil Anwar. Puisi modern tidak mengutamakan bentuk atau banyak baris dalam satu bait dan irama atau persajakan, tetapi lebih mengutamakan pada isi puisi itu sendiri. Puisi modern memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai unsur humanisme universal atau sudah terbuka untuk menerima pengaruh dari segala penjuru dunia. Lalu realis dan terimbas unsur naturalis. Ciri selanjutnya ialah menyampaikan maksud dengan penghematan kata serta menghadirkan perbandingan-perbandingan membayang dan berkesan. Yang keempat, menggunakan perbandingan visual secara jelas sampai pada bagian-bagian di balik kenyataan. Ciri yang kelima, menunjukkan sinisme dan sarkasme terhadap kebincangan dalam masyarakat akibat pergolakan. Ciri selanjutnya ialah menggunakan kata dalam percakapan sehari-hari. Lalu, tidak mengutamakan tipografi, bahkan tidak lagi memperhatikan bunyi atau rima dalam baris dan baitnya. Yang terakhir adalah unsur utama yang harus selalu diperhatikan dalam pembacaan puisi modern adalah lafal, intonasi, dan ekspresi. Struktur puisi. Struktur karya sastra puisi mencakup struktur fisik dan struktur batin. 1. Struktur fisik. Struktur fisik puisi adalah media untuk mengungkapkan makna yang hendak disampaikan penyair. Struktur fisik meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, diksi. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan agar memiliki kesan indah dan dapat menyampaikan maksud penyair. Yang kedua, pencitraan. Pencitraan adalah susunan kata yang menimbulkan khayalan atau imajinasi. Hal ini membuat pembaca seolah-olah merasa mendengar atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Yang ketiga adalah majas. Majas adalah bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara membandingkan dengan benda atau hal lain. Majas atau bahasa figuratif menyebabkan puisi menjadi prismatik atau memiliki banyak makna. Yang keempat, rima. Rima adalah persamaan atau pengulangan bunyi. Persamaan bunyi memberikan kesan merdu, indah, dan mendorong suasana yang dikehendaki oleh penyair. Rima tersebut dapat berupa pengulangan bunyi konsonan dari kata-kata yang berurutan atau aliterasi, persamaan bunyi vokal dalam deretan kata atau asonansi, dan persamaan bunyi yang terdapat di setiap akhir baris. Yang kelima adalah ritma. Ritma berkaitan dengan rima, bunyi, kata, frasa, dan kalimat pada puisi. Dalam ritma muncul bunyi tinggi rendah, panjang pendek, keras lemah, yang mengalir secara teratur dan berulang sehingga membentuk keindahan. Dan yang terakhir adalah tipografi. Tipografi puisi berbentuk bait-bait yang bermula dari tepi kiri dan berakhir ke tepi kanan baris. Jika tadi adalah struktur fisik, maka sekarang adalah struktur batin. Ada 4 unsur batin puisi, yaitu tema, perasaan, nada atau sikap, dan amanat. Yang pertama kita bahas adalah tema. Tema. Sebuah puisi tentunya memiliki tema yang melingkupi keseluruhan puisi. Tema merupakan pokok yang dikemukakan oleh penyair, sehingga dapat diartikan bahwa tema merupakan sebuah atmosfer dari sebuah puisi.
Oleh sebab itu, untuk menafsirkan tema dalam sebuah puisi haruslah ditafsirkan secara utuh. Yang kedua adalah perasaan. Perasaan penyair dalam menciptakan puisi ikut diekspresikan dan dihayati pembaca. Hal ini karena tema yang sama dapat dituturkan penyair secara berbeda dan hasil puisi yang diciptakan pun berbeda. Ketiga, nada dan suasana. Nada dalam puisi disesuaikan dengan isi yang hendak disampaikan, baik itu berupa nasihat, kritik, sindiran, ungkapan perasaan, atau hanya berupa cerita. Seringkali, puisi bernada santai seperti dalam puisi-puisi beling. Kemudian, suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut, atau psikologis yang ditimbulkan terhadap pembaca. Nada dan suasana saling berhubungan, karena nada puisi menimbulkan suasana terhadap pembacanya. Misalnya, nada duka dapat menimbulkan suasana iba bagi pembaca. Dan terakhir adalah amanat atau pesan. Kita dapat menelaah amanat dalam suatu puisi jika telah memahami tema, rasa, dan nada pada puisi tersebut. Amanat atau pesan merupakan kesan yang ditangkap pembaca atau pendengar puisi. Amanat tersirat di balik kata-kata yang disusun dan berada di balik tema yang digunakan. Cara membuat puisi. Nah, menulis puisi merupakan salah satu bentuk menulis kreatif. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menulis puisi adalah sebagai berikut. 1. Menentukan jenis puisi yang hendak dibuat. 2. Menentukan tema dan pesan yang hendak disampaikan. Ketiga, mengembangkan tema menjadi kalimat berdasarkan hasil imajinasi. Dan yang keempat, menuangkan ide dalam uraian kata-kata yang sesuai kaidah puisi. Contoh puisi. Berikut adalah contoh-contoh puisi. Selamat membaca. Contoh yang kedua, nah, itu dia penjelasan tentang teks puisi. Menyenangkan bukan? Jangan lupa klik sukai, berkomentar, dan juga berlangganan di kanal YouTube ini untuk melihat video-video lainnya. Saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.